Di dalam ruang sidang DPR yang megah, cahaya lampu kristal berkilauan di langit-langit, kursi empuk berjajar rapi, pendingin ruangan berhembus sejuk, dan deretan wajah para wakil rakyat menatap ke depan dengan penuh percaya diri. Namun satu sosok benar-benar mencuri perhatian. Dialah Pak DPR, pria parubaya dengan jas mahal yang licin mengilap. Dasi sutra mewah melilit lehernya, dan jam tangan impor seharga ratusan juta menempel di pergelangan tangannya. Berdiri tegak di podium dengan senyum angkuh, seolah dunia ada di genggamannya. Suaranya lantang, memenuhi ruangan, bukan untuk membela rakyat, melainkan untuk memamerkan gaji miliaran yang ia terima setiap bulan. Kami ini bekerja keras, pantas mendapatkan fasilitas mewah, pantas menerima gaji miliaran, ucapnya dengan dada membusung. Kalau kalian masih miskin, itu salah kalian sendiri, karena kalian malas, tidak tahu bagaimana mencari peluang, hanya bisa mengeluh dan meminta-minta. Kata-katanya seperti cambuk yang mencabik hati rakyat kecil yang hadir di balkon. Seorang ibu tua dengan kerudung lusuh meneteskan air mata mendengar ucapan itu. Seorang bapak renta yang sehari-hari mengayuh becak menunduk, wajahnya muram, menahan hinaan yang dilemparkan kepadanya. Namun Pak DPR malah semakin keras tertawa, mengetuk meja dengan tangannya, mengejek mereka yang miskin tanpa sedikit pun rasa iba. Dari balkon, rakyat menatapnya dengan getir. Sementara di luar pagar gedung, puluhan orang miskin berpanas-panasan menunggu. Ada yang membawa poster lusuh bertuliskan, turunkan harga bahan pokok. Ada pula anak-anak kecil yang duduk lemas karena belum makan seharian. Kontras sekali dengan kemegahan ruangan sidang yang berkilau penuh fasilitas, di mana AC menderu dingin dan meja dipenuhi botol air mineral impor. Pak DPR terus melanjutkan pidatonya, semakin lama semakin pongah. Seakan ia benar-benar percaya bahwa kemiskinan hanyalah dosa malas, dan kekayaan yang ia raih adalah buah kerja kerasnya semata. Padahal di balik itu semua ada miliaran uang rakyat yang mengalir ke rekeningnya. Hingga tiba-tiba, mikrofon yang ia gunakan mati mendadak, suaranya terhenti. Lampu kristal di atas kepala berkedip-kedip seperti akan padam, membuat suasana ruang sidang hening sesaat. Para anggota DPR lain saling pandang, sebagian terkejut, sebagian tersenyum sinis. Tapi Pak DPR dengan wajah merah marah menepuk mikrofon berkali-kali, lalu berteriak, "Hei, perbaiki alat ini. Aku tidak boleh diam saat berbicara tentang kejayaanku." Semua orang terdiam. Rakyat kecil yang duduk di balkon menatapnya dengan pandangan pilu bercampur getir, seolah hati mereka berbisik. "Tertawalah sepuasmu, Pak, tapi lihatlah, kesombonganmu akan segera dibalas." Dan di saat itu, tanda-tanda kecil yang tidak ia sadari sedang datang, peringatan halus yang akan menjelma menjadi kenyataan besar, bahwa azab sedang bersiap turun kepadanya, menelanjangi segala kesombongan, menghapus segala kebanggaan, dan memutar balik nasibnya dari seorang penguasa yang dipuja menjadi manusia hina yang kelak akan menjerit karena lapar. Malam itu rumah megah Pak DPR berdiri seperti istana, lampu-lampu gantung besar berkilauan, halaman depan dipenuhi mobil mewah berderet seperti pameran, dan di dalam aula luas tersaji meja panjang dengan hidangan melimpah, mulai dari daging impor, minuman mahal, hingga kue-kue berlapis emas. Semua diatur rapi untuk pesta keluarga besar yang penuh tawa dan sorak-sorai. Pak DPR duduk di kursi paling besar, tertawa lepas bersama istrinya yang mengenakan perhiasan berkilau. Anak-anaknya sibuk memotret makanan untuk dipamerkan di media sosial, seolah dunia perlu tahu betapa kayanya mereka, betapa tingginya status sosial yang mereka miliki. Di meja makan itu, setiap piring penuh sesak dengan makanan yang bahkan tidak disentuh. Sementara di luar pagar rumah, rakyat kecil berkumpul, ada yang mengintip dari celah pagar besi, ada yang hanya duduk di pinggir jalan dengan perut lapar menatap aroma masakan yang terbawa angin. Seorang bocah kecil berusia sekitar 7 tahun menggenggam perutnya yang keroncongan sambil berkata pelan kepada ibunya, "Bu, enak sekali baunya. Kapan kita bisa makan seperti itu?" Sang ibu hanya menunduk menahan tangis, memeluk anaknya erat-erat karena tidak tahu harus menjawab apa.
Sementara dari dalam rumah terdengar suara musik keras bercampur gelak tawa orang-orang yang mabuk kemewahan. Pak DPR dengan pongah berdiri, mengangkat gelas berisi minuman mahal dan berkata lantang, "Inilah hidup yang layak untuk orang hebat, bukan untuk mereka yang malas di luar sana. Kitalah yang pantas menikmati semua ini." Semua tamu bersorak, menepuk tangan, bahkan beberapa ikut tertawa menghina rakyat miskin yang mereka sebut sebagai beban negara. Padahal di luar pagar, ada seorang bapak tua yang bekerja sebagai tukang becak menunggu kesempatan untuk sekadar mengambil sisa makanan, namun satpam mengusirnya dengan kasar. Pemandangan itu seolah membelah dunia menjadi dua. Di dalam rumah megah penuh pesta dan makanan berlimpah yang banyak terbuang sia-sia, dan di luar rumah rakyat kecil berjuang menahan lapar, menghirup aroma masakan tanpa bisa mencicipinya, bahkan harus menelan air liur sendiri. Ironisnya, Pak DPR semakin keras tertawa sambil memamerkan perhiasan istrinya, mengelus mobil mewah yang diparkir di garasi, dan dengan sombong berkata kepada anak-anaknya, "Lihatlah, beginilah nikmatnya menjadi kaya. Jangan pernah peduli pada orang-orang miskin, mereka tidak pantas kita tolong." Kata-kata itu menusuk, bukan hanya bagi rakyat kecil yang mendengar dari luar, tapi juga seakan menantang langit, menolak rasa syukur, menolak rasa iba, dan meremehkan amanah yang semestinya dijaga. Sementara dalam kesunyian malam, suara azan dari masjid kampung terdengar sayup-sayup, namun tak seorang pun di rumah itu yang menoleh. Mereka sibuk dengan pesta, sibuk dengan harta, sibuk dengan kesombongan yang suatu hari akan ditukar dengan penderitaan. Karena pesta yang berlebihan itu hanyalah jeda singkat sebelum azab turun, azab yang akan menghapus semua tawa, mengganti gelak dengan tangis, dan membuat keluarga besar Pak DPR merasakan pahitnya lapar yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pesta besar itu, suasana di gedung DPR kembali ramai. Kali ini bukan hanya karena sidang, tapi karena kedatangan sejumlah rakyat kecil yang membawa keluhan tentang mahalnya harga bahan pokok. Mereka datang dengan wajah letih, pakaian sederhana, dan harapan tipis bahwa suara mereka akan didengar. Di antara kerumunan itu hadir pula seorang ulama sepuh dengan janggut putih dan tongkat kayu di tangan. Langkahnya perlahan namun mantap, wajahnya penuh wibawa meski sederhana. Ia mendekati Pak DPR yang baru saja keluar dari ruang rapat, lalu dengan suara tenang namun tegas berkata, "Ingatlah, Pak, jabatan dan harta hanyalah titipan. Jangan engkau sombong, jangan engkau hinakan rakyat kecil, karena dua orang yang terzalimi akan menembus langit dan Allah tidak pernah tidur." Kata-kata itu membuat sejenak ruangan terdiam. Beberapa orang yang mendengarnya menunduk. Ada rasa getar di hati mereka. Namun berbeda dengan Pak DPR yang langsung tertawa terbahak-bahak, wajahnya memerah menahan amarah bercampur ejekan. Lalu ia mendekat ke ulama itu dengan pandangan merendahkan. "Kamu ini orang tua bodoh, apa kamu kira aku akan jatuh miskin? Lihatlah sekelilingku, gaji miliaran, rumah megah, mobil mewah. Aku tidak akan pernah miskin, aku tidak akan pernah jatuh, dan orang-orang miskin itu akan selalu berada di bawah kakiku." Ucapnya sambil menunjuk ke arah rakyat kecil yang sedang menunggu di luar, membuat beberapa orang tersinggung. Bahkan ada seorang ibu muda yang menangis sambil memeluk anaknya karena merasa dihina. Ulama itu menatapnya dalam-dalam, matanya penuh iba, bukan marah, lalu menggeleng pelan sambil berkata, "Sombongmu akan menjadi kehancuranmu, hartamu akan menjadi bumerang yang mengikat lehermu sendiri, dan keluargamu akan merasakan lapar seperti mereka yang kau hina. Percayalah, azab itu nyata dan datang pada waktunya." Namun lagi-lagi Pak DPR menertawakan. Ia mengibaskan tangan seolah menyingkirkan ucapan itu seperti debu yang tak berarti. Lalu ia berjalan pergi dengan langkah besar dan suara sepatu mahalnya bergema di lantai marmer gedung. Sementara di luar gedung rakyat menatap dengan pandangan getir. Sebagian bahkan berbisik, "Tunggulah, kesombonganmu tidak akan abadi." Hari itu, peringatan keras telah datang. Namun bukannya sadar, Pak DPR semakin tenggelam dalam angku dan congkaknya. Seakan ia menantang langit dengan kata-kata,
Seakan ia merasa kekuasaan dan gajinya bisa melindunginya dari segala hal. Padahal tanpa ia sadari, doa-doa orang yang ia hina sudah terbang tinggi ke langit, mengetuk pintu keadilan Tuhan. Dan itulah awal mula benang azab mulai ditarik, perlahan namun pasti, menuju hidupnya yang akan berbalik arah. Hari itu gedung DPR tidak lagi menjadi tempat penuh tepuk tangan dan sorak-sorai, melainkan berubah menjadi lautan wartawan dengan kamera yang menyala-nyala, mikrofon berebutan maju ke depan, dan layar televisi nasional menyiarkan secara langsung berita besar yang mengguncang negeri. Nama Pak DPR masuk dalam daftar tersangka kasus korupsi miliaran rupiah yang selama ini ia sembunyikan rapi. Kabar itu menyebar secepat kilat, memenuhi media sosial, memunculkan hujatan dari rakyat yang dulu pernah ia hina. Di depan kamera, wajah Pak DPR terlihat pucat, senyumnya hilang, tangannya gemetar, tapi ia masih mencoba bersandiwara, berkata lantang bahwa dirinya difitnah, bahwa semua tuduhan hanyalah permainan politik. Namun publik sudah terlanjur muak, suara rakyat bersatu di luar gedung berteriak, "Tangkap koruptor! Hukum DPR serakah!" Teriakan itu bergema lebih keras dari suara AC ruang sidang, membuat Pak DPR tidak bisa lagi menutup telinga. Di rumah megahnya, istrinya menangis panik, anak-anaknya menunduk malu di sekolah, tetangga yang dulu menyanjung kini mulai berbisik penuh hinaan, dan para kerabat yang biasa ikut pesta menjauh satu persatu, meninggalkan keluarganya dalam ketakutan. Polisi datang dengan surat perintah penyitaan. Satu persatu mobil mewah yang dulu dipamerkan ditarik keluar, pintu rumah besar disegel, rekening bank dibekukan, sementara wartawan mengabadikan setiap detik kejatuhan itu dengan sorotan kamera, membuat kehormatan yang ia banggakan runtuh seketika. Di hadapan hakim, ia berusaha mengangkat kepalanya, tapi suara rakyat yang memenuhi ruang sidang menggema, menyebut namanya dengan kata-kata hinaan, mengingatkan kembali kalimat angkuhnya dulu tentang orang miskin yang malas. Ironis, kini ia yang berdiri tak berdaya, kursi empuknya di DPR dicabut, jabatannya dihapus, dan kartu identitasnya sebagai wakil rakyat tak berlaku lagi. Bahkan tak ada yang membela. Rekan-rekan yang dulu menepuk punggungnya di pesta kini menunduk seolah tidak mengenalnya. Hari itu, runtuhlah tembok kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun, bukan dengan satu hantaman besar, melainkan dengan deretan peristiwa yang saling menjatuhkan, dimulai dari hujatan rakyat, tuduhan hukum, penyitaan harta, hingga rasa malu yang ditanggung keluarganya. Dan di saat kamera televisi menyorot wajahnya yang lusuh, rakyat di luar gedung bersorak puas, seolah berkata, "Beginilah balasan bagi yang sombong, beginilah azab bagi yang menghina orang miskin." Setelah status tersangkanya diumumkan, kehidupan Pak DPR berubah drastis dalam hitungan hari. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kekuasaan kini dipasangi garis segel berwarna merah menyala. Mobil-mobil mewah yang biasa berderet di halaman rumah ditarik satu persatu ke atas truk derek. Bahkan motor besar kesayangan anaknya pun ikut disita. Meninggalkan halaman kosong yang dulu penuh pameran harta. Rekening bank diblokir, perhiasan disita, dan semua akses fasilitas negara yang biasa ia banggakan mendadak hilang, membuat keluarganya terkejut bagai kehilangan pijakan di tengah lautan. Istrinya yang dulu selalu tampil dengan gaun mahal dan perhiasan berkilau kini hanya bisa menangis, menutup wajahnya dengan kain lusuh karena malu disorot kamera wartawan yang terus berdiri di depan pagar. Anak-anaknya yang dulu sombong di sekolah kini menunduk setiap kali mendengar ejekan teman-temannya. Bahkan ada yang tidak sanggup lagi masuk kelas karena malu disebut anak koruptor. Lebih menyakitkan lagi, sahabat-sahabatnya yang dulu selalu memuji dan mengelilinginya saat pesta kini lenyap. Mereka memutuskan hubungan, menghapus nomor kontak, pura-pura tidak kenal ketika berpapasan di jalan. Bahkan ada yang terang-terangan menyalahkannya agar diri mereka terlihat bersih. Orang-orang yang dulu berebut mencium tangannya kini menjauh seakan ia membawa penyakit, membuatnya sadar bahwa semua persahabatan yang ia banggakan hanyalah bayangan semu yang dibeli dengan harta. Di malam hari, ketika semua pintu rumah sudah kosong, hanya terdengar suara tikus berlarian di gudang. Pak DPR duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, memegang kepala dengan tangan gemetar, mencoba menghitung sisa uang tunai yang masih bisa dipakai, tapi jumlahnya tidak cukup bahkan untuk menutupi biaya sehari-hari. Di luar sana, rakyat kecil yang dulu ia hina berjalan melewati rumahnya dengan tatapan dingin, beberapa berbisik. Dulu dia bilang kita malas, sekarang lihatlah, dia yang jatuh. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pedang, membuat dadanya sesak. Sahabat menjauh, keluarga terhimpit, rakyat mencibir, harta lenyap, kehormatan hancur.
Semua menumpuk menjadi beban berat yang membuatnya tersungkur, dan malam itu ia menatap kosong ke langit-langit rumahnya yang retak. Untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa benar-benar sendirian, tanpa kuasa, tanpa harta, tanpa kawan, hanya dikelilingi rasa malu dan penyesalan. Sementara doa orang miskin yang dulu ia hina terus menggema, mendatangkan azab yang belum selesai, karena penderitaan yang lebih pedih masih menantinya di hari-hari mendatang. Beberapa bulan setelah semua harta disita, kehidupan Pak DPR benar-benar terbalik 180 derajat. Pria yang dulu tinggal di rumah megah dengan halaman luas dan satpam berjaga kini harus menempati sebuah rumah kontrakan sempit di gang kecil. Dindingnya lembab, atapnya bocor ketika hujan, dan tikar lusuh menggantikan sofa mahal yang dulu selalu ia banggakan. Istrinya yang terbiasa mengenakan gaun berkilau kini hanya punya 2 helai baju sederhana, sementara anak-anaknya tidur berdesakan di lantai dingin tanpa kasur empuk. Di dapur yang kecil, panci kosong tergantung tanpa ada bahan makanan. Nasi sudah tidak ada. Lauk hanya berupa garam yang ditaburkan ke atas air panas, membuat anak-anaknya menangis kelaparan, meminta roti atau susu yang dulu selalu tersedia. Namun kali ini sang istri hanya bisa memeluk mereka sambil menangis, berusaha menenangkan perut kosong yang tidak bisa dibohongi. Pak DPR yang terbiasa dikelilingi pembantu kini harus turun sendiri ke pasar, tapi bukan untuk belanja besar seperti dulu, melainkan untuk mencari sisa sayur yang dibuang pedagang. Tangannya yang dulu selalu memegang pena tanda tangan proyek miliaran kini kotor mengais sisa-sisa kubis dan kangkung layu, sementara orang-orang di pasar mengenalinya. Beberapa menunjuk dengan jari sambil berbisik. Lihat, itu mantan DPR. Dulu sombong sekali, sekarang jadi pemulung sayur. Ada pula yang tertawa, mengejek, dan itu membuat wajahnya memerah menahan malu. Malam hari, ia sering duduk di teras kontrakan, menatap anak-anaknya yang tertidur dengan perut keroncongan, lalu teringat kata-katanya sendiri saat menghina orang miskin. Kemiskinan itu karena malas. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, menusuk hatinya sendiri, membuat ia sadar bahwa lapar itu bukan main-main, lapar itu menyiksa jiwa, dan sekarang ia merasakannya dengan cara paling pahit. Ironisnya, rakyat kecil yang dulu ia hina justru ada yang lebih baik keadaannya darinya. Seorang tukang becak masih bisa memberi anaknya sepiring nasi sederhana, seorang pedagang kecil masih bisa makan tahu tempe dengan keluarga, sedangkan ia yang dulu gajinya miliaran kini tidak mampu membeli sebungkus nasi uduk di warung pinggir jalan. Kehidupan terbalik itu benar-benar menjadi cermin, membuktikan bahwa roda nasib selalu berputar, dan saat ia tertunduk di depan panci kosong, suara batin yang pernah diucapkan ulama tua di gedung DPR kembali terngiang. Sombongmu akan menjadi kehancuranmu, keluargamu akan merasakan lapar seperti rakyat yang kau hina, dan malam itu ia menangis dalam diam, menyesali semua kata-katanya. Tapi penyesalan itu datang terlambat, karena azab sudah lebih dulu menimpanya, membuatnya jatuh lebih rendah dari rakyat kecil yang dulu ia remehkan. Hari demi hari berlalu, penderitaan keluarga Pak DPR semakin terasa berat, dan puncaknya datang ketika azab kelaparan benar-benar menghantam mereka. Pagi itu, dapur kontrakan sudah benar-benar kosong, tidak ada lagi beras, tidak ada lagi garam, bahkan air panas pun tak mampu mengganjal perut anak-anaknya yang sudah lemah. Wajah pucat mereka terlihat jelas, mata cekung dan bibir kering, membuat sang istri menangis memeluk mereka sambil berulang kali berkata, "Sabar ya, nak. Sebentar lagi ayah pulang membawa makanan." Padahal ia sendiri tidak yakin apakah suaminya bisa membawa pulang apapun hari itu. Pak DPR yang dulu sering berdiri gagah di podium kini berjalan tertunduk menyusuri pasar. Bajunya kusut, wajahnya kusam, dan keringat bercucuran meski matahari belum terlalu terik. Ia mencoba mendekati warung makan sederhana, berharap diberi sedikit belas kasihan. Namun begitu orang-orang mengenalinya, mereka menolak dengan dingin. "Dulu kau hina kami miskin, sekarang kau yang meminta, pergilah," ucap seorang penjual nasi sambil menutup pintu warungnya, membuat Pak DPR terdiam, matanya panas, menahan air mata yang hampir tumpah.
Ia lalu mencoba meminta pekerjaan kasar, menawarkan diri mengangkat karung beras atau membersihkan pasar, tetapi pemilik toko menggeleng, tidak percaya bahwa orang yang dulu bergaji miliaran kini rela bekerja serabutan. Sementara di pojok pasar seorang pemuda berbisik keras-keras agar terdengar. Beginilah balasan untuk kesombongan. Dulu bilang miskin itu malas. Sekarang dia sendiri yang jadi malas dan tak berdaya. Tawa orang-orang terdengar menusuk, membuat dadanya semakin sesak. Sore harinya, ia pulang dengan tangan kosong. Anak-anaknya langsung berlari memeluknya dengan tangisan lapar. "Ayah, kami ingin makan. Ayah tolonglah." Suara mereka seperti pedang yang mengiris jantungnya, membuat ia akhirnya tak kuasa menahan tangis, menjerit dalam hatinya. "Ya Tuhan, inikah azab untukku? Mengapa begitu berat rasanya lapar ini?" Malam itu, keluarga mereka hanya bisa tidur dengan perut kosong. Suara perut keroncongan anak-anaknya terdengar jelas di tengah sunyi kontrakan sempit, dan Pak DPR duduk di sudut ruangan menatap langit-langit yang hitam pekat. Ingatannya melayang ke masa lalu ketika ia tertawa menghina rakyat miskin di kursi DPR, membandingkan dirinya yang sekarang tidak mampu memberi sesuap nasi pun, dan ia sadar bahwa azab kelaparan ini bukan sekadar ujian, melainkan balasan nyata atas kesombongan dan penghinaan yang pernah ia lakukan. Hari yang ditakuti itu akhirnya datang, ketika tubuh Pak DPR yang dulu gagah kini melemah, kurus kering, dan wajahnya pucat pasi. Ia berjalan terseok di jalanan kota dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan langkah gontai, menengadahkan tangan di depan warung kecil sambil berkata lirih, "Bu, bolehkah saya minta sesuap nasi untuk anak saya yang kelaparan?" Namun sang penjual hanya memandang dengan iba bercampur dingin. Sebagian orang malah menunjuknya sambil berbisik, "Lihat, itu mantan DPR. Yang dulu menghina orang miskin, sekarang minta-minta seperti pengemis." Kata-kata itu menyebar cepat. Orang-orang berkumpul, ada yang menertawakan, ada yang menggelengkan kepala, dan beberapa bahkan menghardiknya dengan kasar. Di sudut jalan, anak-anaknya duduk lemah, menangis menunggu ayah mereka membawa makanan, sementara istrinya terisak menutupi wajah dengan kain lusuh, tidak sanggup menahan malu melihat orang-orang menertawakan keluarga mereka. Pak DPR terduduk di tepi jalan, tangannya gemetar, air matanya jatuh bercampur debu, dan ia berbisik dengan suara serak. "Dulu aku hina mereka yang lapar, kini aku dan keluargaku merasakannya. Ya Allah, ini azab MU, ampuni aku." Namun suara itu tenggelam oleh teriakan orang-orang yang menonton, sebagian merekam dengan ponsel, menyebarkan aibnya ke seluruh negeri, membuat nama dan wajahnya kembali memenuhi berita. Tapi kali ini bukan sebagai pejabat terhormat, melainkan sebagai sosok hina yang jatuh miskin, kelaparan, dan ditinggalkan semua orang. Malam harinya, ketika langit mendung menurunkan hujan deras, keluarga itu berdesakan di kontrakan bocor yang hampir roboh. Anak-anak menangis kedinginan tanpa makanan, dan Pak DPR hanya bisa menatap mereka dengan putus asa, menyesali semua kesombongan, semua hinaan, semua kata-kata angkuh yang pernah keluar dari mulutnya. Karena semuanya kini kembali menimpanya dengan cara paling kejam. Kehidupan berbalik arah. Azab telah menelanjanginya di hadapan bangsa, dan dari pria yang dulu dipuja di kursi DPR, ia berakhir menjadi manusia hina yang terlupakan, kelaparan sekeluarga, tak lagi dipandang mulia, hanya menyisakan pelajaran pahit bahwa kesombongan, keserakahan, dan penghinaan terhadap orang miskin hanyalah jalan singkat menuju kehinaan abadi.